Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup B akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang produksi bersih industri gula. Baiklah, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Melisa Ramawati Anggoro Ilham dan Emil Lestari Perangin-Angin. Selanjutnya, pada dasar teori akan dijelaskan kepada Rahmawati. Pada Rahmawati kami persilakan. Dasar pertama, tebu adalah tanaman yang mempunyai banyak manfaat. Salah satunya sukrosa yang terdapat pada batang tebu yang dimanfaatkan untuk menghasilkan gula. Kristal gula yang terbentuk mengalami pemrosesan yang panjang, dimulai dari penggilingan tebu hingga pemasakan. Pada proses pengolahan tersebut akan menghasilkan gula produk sekaligus limbah cair yang memiliki beban pencemaran organik. Tindak produksi bersih dalam industri gula tebu diperlukan agar penghematan air baku dan pencemaran air dapat terlaksana. Arah pada peningkatan sistem operasi dan prosedur kerja. Industri gula di Indonesia merupakan industri yang cukup strategis bagi pemerintah oleh tiap tahunnya. Produksi bersih merupakan suatu pendekatan yang mengarah pada peningkatan efisiensi proses produksi, perbaikan atau meningkatkan sistem operasi dan prosedur kerja. Slide. Alur produksi pabrik gula. Proses pengolahan tebu untuk menghasilkan gula kristal dengan pemurnian, penguapan, kristalisasi, dan sentrifus. Yang pertama yaitu stasiun gilingan. Stasiun gilingan bertujuan untuk mengekstrak nira yang terkandung di dalam tebu semaksimal mungkin sehingga hanya sedikit jumlah gula yang terikut dalam ampas. Terdapat beberapa padat sisa nira yang masih terdapat dalam ampas tebu. Ampas tebu yang dihasilkan kemudian dibawa ke stasiun kettle. Efluen dari stasiun gilingan yaitu nira mentah sebanyak 87-94%. Yang kedua yaitu stasiun pemurnian. Stasiun pemurnian atau stasiun purifikasi adalah stasiun yang bertujuan untuk memisahkan kotoran seperti partikel kasar, pasir, dan ampas yang masih terbawa mikroorganisme dalam nira mentah, partikel koloid seperti non-suspens, sugar, dan partikel terlarut. Dalam nira mentah sebanyak mungkin dengan cara yang efektif. Dalam memproduksi gula pasir, khususnya pada stasiun pemurnian nira, diperlukan adanya bahan pembantu yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dan memperlancar jalannya proses produksi gula. Yang ketiga yaitu stasiun penguapan. Stasiun penguapan adalah stasiun yang bertujuan untuk menguapkan kandungan air yang terdapat pada nira jernih dari stasiun pemurnian sehingga dihasilkan nira kental. Nira encel dari stasiun pemurnian masih mengandung air sekitar 80-85%. Penguapan ini adalah air yang dimanfaatkan sebagai air umpan di stasiun kettle. Yang keempat yaitu stasiun masakan atau kristalisasi. Stasiun masakan adalah stasiun yang bertujuan untuk mengkristalkan nira kental sehingga didapatkan ukuran kristal gula sesuai dengan yang diinginkan. Secara umum, proses kristalisasi melewati 3 tahap, yaitu pembuatan gula bibitan, pembesaran kristal gula, dan kristalisasi sempurna. Dalam proses ini diperoleh larutan kristal gula yang disebut massicute, serta diperoleh hasil samping berupa air kondensat yang dimanfaatkan sebagai air umpan di stasiun kettle. Yang kelima yaitu stasiun sentrifugasi. Pada stasiun ini dilakukan proses pemutaran massicute yang bertujuan memisahkan kristal gula dari larutan. Pada proses ini akan diperoleh gula produk SHS dan hasil samping berupa tetes. Yang keenam yaitu stasiun pembungkusan. Proses pembungkusan bertujuan untuk memberikan perlakuan terakhir pada gula sebelum digudangkan. Yang ketujuh stasiun kettle. Pemanasan air kondensat sampai mendidih, yang bertujuan
berfungsi untuk menguapkan tenaga uap. Bahan bakar ketel diambil dari sisa stasiun gilingan yang berupa ampas tebu dan blotong. Baiklah, kembali ke model. Baiklah, pada penerapan produksi bersih akan dibacakan oleh Melissa. Baiklah, selanjutnya yaitu penerapan produksi bersih. Penerapan produksi berulang atau recycle, pengurangan pada sumbernya atau source reduction, dan modifikasi peralatan atau equipment modification. Slide selanjutnya. Nah, yang pertama ada daur ulang atau recycle. Penggunaan dan daur ulang kembali atau insight recovery and reuse adalah penggunaan kembali limbah yang good. Proses daur ulang yang dapat dilakukan yaitu penggunaan kembali air hasil akhir pengelolaan limbah, pengambilan tebu yang tercecer di emplacement untuk dimasukkan ke stasiun gilingan, penggunaan ampas tebu dari stasiun gilingan sebagai bahan bakar pada stasiun ketel, penggunaan uap nira dari stasiun masakan atau kristalisasi untuk stasiun penguapan atau evaporasi, penggunaan uap nira dari evaporator 1 untuk pengoperasian evaporator berikutnya, nira yang terkandung dalam uap bekas dipisahkan dengan subvenger sehingga nira kental bisa dikembalikan ke proses. Hanya pada awal giling masih kotor untuk dijadikan umpan pada stasiun kristalisasi, peleburan kembali gula yang tidak memenuhi kriteria produk atau gula kasar dan gula halus, pompa ketimbangan, volume di stasiun pemurnian atau purifikasi untuk mengalami proses kembali. Selanjutnya, ceceran oli yang telah diserap dengan ampas di stasiun penggilingan digunakan pada ketel sebagai tambahan bahan bakar pada saat terjadi jam berhenti giling yang biasanya dikarenakan kerusakan alat. Gula yang tercecer di sekitar timbangan curah diambil kembali secara manual untuk dilebur kembali di stasiun masakan sehingga jumlah kehilangan produk bisa lebih dikurangi. Selanjutnya yaitu produk samping yang bermanfaat atau creation of useful byproduct, merupakan strategi sebagai usaha untuk meminimasi limbahnya. Produk samping ini ada yang secara langsung dijual tanpa melalui proses terlebih dahulu dan ada juga yang diproses terlebih dahulu sehingga nilai ekonominya lebih tinggi. Hal ini tentu saja akan memberikan keuntungan tambahan bagi pihak perusahaan. Produk samping yang pertama yaitu ampas atau bagase. Ampas tebu adalah produk samping yang dihasilkan dari stasiun gilingan. Ampas tebu yang dihasilkan digunakan untuk bahan bakar ketel. Ampas tebu giling juga digunakan sebagai bahan campuran pembuatan kertas. Industri gula yang menyediakan dan menjual, kemudian perusahaan tersebut yang mengambil ke pabrik. Kelebihan ampas dari stasiun gilingan akan ditumpuk di bagase house setinggi lebih kurang 2,5 meter. Ampas dari gudang ini akan digunakan untuk bahan bakar pada awal masa giling untuk periode berikutnya. Ampas ini juga dipakai untuk menjaga kebersihan pabrik, yaitu untuk mengampal lantai. Produk samping selanjutnya yaitu blotong. Blotong merupakan hasil samping dari proses penjernihan yang merupakan endapan dari sekumpulan kotoran nira. Karena blotong ini adalah bahan organik yang dapat mengalami perubahan secara alami, maka bau yang ditimbulkan pun kurang enak. Blotong merupakan endapan kapur yang mengabsorpsi bahan-bahan non-gula dalam nira kotor, sehingga blotong banyak mengandung senyawa-senyawa nira kotor. Secara fisik, blotong merupakan gumpalan-gumpalan tipis berwarna coklat dan berbau kurang sedap. Blotong terdiri dari kalsium fosfat dari hasil proses defeksi, kalsium sulfit dari hasil sulfitasi, ampas halus, dan sebagainya. Pemanfaatan blotong digunakan sebagai bahan untuk pembuatan pupuk organik atau kompos. Blotong yang dimanfaatkan sebagai biokompos menyebabkan pertumbuhan yang cukup baik pada tanaman batang tebu karena dapat meningkatkan rendemen produk dan efisiensi penyerapan unsur hara dari pupuk. Selanjutnya, abu ketel.
Abu ketel adalah produk samping yang dihasilkan dari ketel atau boiler. Pabrik menggunakan abu ketel sebagai campuran pupuk kompos. Kompos ini merupakan pupuk organik yang berfungsi untuk meningkatkan kesuburan tanah sekaligus dekomposer pupuk organik, sehingga menjadi bahan atau unsur hara yang siap digunakan oleh tanaman. Abu ketel berasal pada saat proses pembakaran yang terjadi pada stasiun boiler yang bahan bakarnya berasal dari ampas tebu yang berasal dari proses penggilingan. Yang terakhir yaitu tetes atau molasses. Tetes dihasilkan dari stasiun sentrifugasi, yaitu hasil sentrifugasi dari gula. Tetes yang dihasilkan ini ditampung ke tangki penampungan. Dari stasiun sentrifugasi, molasses dialirkan ke tangki yang terdapat di luar pabrik. Tetes ini dapat dijual ke perusahaan lain untuk digunakan sebagai tambahan pakan ternak. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Pada penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Emil Lestari. Pada Emil Lestari, kami persilakan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu pengurangan pada sumbernya atau source reduction. Substitusi TSP dengan P2O5. Penggunaan asam fosfat cair atau P2O5 yang berfungsi untuk membentuk endapan kotoran dalam nira menggantikan peran triple superfosfat atau TSP dengan pertimbangan perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, TSP berharga murah namun keefektifannya kurang bila dibandingkan dengan asam fosfat. Karena kadar PO4 yang terkandung dalam TSP hanya kurang 36%. Dan yang dapat persen dan menimbulkan lebih banyak endapan fosfat. Yang kedua, asam fosfat berharga mahal namun lebih efektif daripada TSP karena kadar PO4 kurang lebih 80% dan endapan fosfat yang ditimbulkan lebih sedikit sehingga bahan buangan yang harus diolah juga lebih sedikit. Yang ketiga, pertimbangan ekonomis perusahaan yang menyatakan bahwa pemakaian asam fosfat lebih hemat daripada TSP, hingga bahan buangan yang harus diolah juga lebih sedikit. Yang keempat, pertimbangan ekonomis perusahaan yang menyatakan bahwa pemakaian asam fosfat lebih hemat daripada TSP. Selanjutnya, substitusi CaO dengan dolomit. Menurut Nur Sasyati, mutu nira jernih pada pemurnian dilihat dari parameter Brix dengan penggunaan dolomit adalah lebih baik bila dibandingkan dengan mutu nira jernih yang dihasilkan dari proses pemurnian dengan menggunakan. Jika dilihat dari mutu nira jernih dengan parameter pengendapan, warna, dan kejernihan, maka hasil proses pemurnian pada berbagai perlakuan substitusi CaO dengan dolomit adalah sama bila dibandingkan dengan mutu nira jernih yang dihasilkan dari proses pemurnian dengan menggunakan CaO. Penurunan kadar CaO dalam nira jernih sangat diharapkan mengikat penurunan kadar CaO, akan menekan pembentukan kerak pada pipa evaporator. Pembentukan kerak akan berdampak negatif terhadap efisiensi penggunaan energi, pembiayaan, dan kapasitas produksi. Selain itu, pemakaian CaO yang tinggi selain menimbulkan kerusakan sakarosa, juga menimbulkan pelarutan kembali bahan kotoran yang telah menggumpal. Adanya pH yang tinggi juga menyebabkan kerusakan gula produksi yang menyebabkan warna nira keruh kecoklatan. Kerusakan ini akibat terdekomposisinya sakarosa sehingga gula produksi akan terurai menjadi asam, kami bebas. Berdasarkan fakta tersebut, maka penggunaan dolomit pada pemurnian nira direkomendasikan penggunaan kapur. Prospek ini tidak hanya didasarkan juga didukung oleh faktor lain, antara lain biaya atau harga dolomit yang lebih rendah dibandingkan dengan kapur dan ada eksplorasi secara intensif. Selanjutnya, yang ketiga,
modifikasi peralatan atau equipment modification. Dengan kondisi tercacah halus sehingga pembakaran ampas di ruang bakar bisa optimal. Yang khas kettle Takuma, peluncur ampas kettle Takuma dimodifikasi lebih curang tumpukan ampas dan menjaga kontinuitas ampas yang masuk ke kettle Takuma. Selanjutnya, kembali ke moderator. Baiklah, pada kesimpulan, yang pertama adalah proses pengolahan tebu untuk menghasilkan gula kristal putih terdiri dari unit operasi penggilingan, pemurnian, penguapan, kristalisasi, dan sentrifuse. Adapun prosesnya yaitu yang pertama adalah stasiun gilingan, stasiun pemurnian, stasiun penguapan, stasiun masakan atau kristalisasi, stasiun sentrifugasi, stasiun pembungkusan, stasiun ketel. Yang kedua adalah adapun upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam menerapkan produksi bersih antara lain melakukan pengolahan limbah cair, padat, dan gas. Kemudian melakukan upaya reuse seperti menggunakan kembali air hasil akhir pengolahan limbah, pengembalian tebu yang tercecer di emplacement untuk bahan bakar pada stasiun ketel. Kemudian melakukan upaya resale seperti menjual ampas tebu dari stasiun gilingan kepada perusahaan-perusahaan kertas, mengelola abu ketel dan blotong sebagai biokompos. Kemudian melakukan pengurangan pada sumber seperti merubah bahan input triple super fosfat atau TSP menjadi asam fosfat cair atau P2O5 yang lebih ekonomis. Modifikasi peralatan yang dilakukan oleh perusahaan dapat memperlancar proses produksi. Yang ketiga, manfaat dari produksi bersih yang dilakukan pada industri gula antara lain meminimalisir jumlah limbah yang diolah pada instalasi pengolahan air limbah, kemudian menghasilkan produk sampingan yang bermanfaat. Kemudian daftar pustaka dapat teman-teman lihat pada PPT ini. Baiklah, itu adalah presentasi dari grup B agroindustri. Bila ada tutur kata yang salah, ya mohon dimaafkan. Kami grup B, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.